Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati antum dan semua umat muslim. Afwan izin bertanya Ustadz, Amin ya rabbal alamin. ba- Silakan. bagaimana batasan nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami? Karena biasanya istri yang bekerja, suami tidak lagi memberikan nafkah. Syukron jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Ibu, saudari penanya, rahimani Allah wa iyakun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling besarnya adalah nikmatul iman wal Islam, kemudian kita diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait nafkah, di sini saya bacakan beberapa nusus, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah menyatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban atas seorang ayah yang telah memiliki anak dan seorang suami laki-laki yang telah beristri, maka kewajibannya adalah memberi rezeki, memberi nafkah kepada istri-istrinya dan juga membelikan pakaian-pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Sehingga ini kewajiban agama. Dan Allah berjanji kepada laki-laki yang mau memberikan nafkah atau mencukupi nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Allah mengatakan dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, kalian nafkahkan dari sesuatu yang berasal dari harta kalian, hasil pekerjaan kalian, fahuwa yukhlifuh, maka dia Allah akan memberikan ganti kepadanya. Jadi kalau seorang laki-laki dia memberi nafkah kepada istri dan anaknya, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya dari apa yang dia keluarkan untuk nafkah itu. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang maha banyak memberi rezeki. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 995 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Salim dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayang dulu. Insyaallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadisnya marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu keping uang dinar, uang emas senilai 4,25 gram emas yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan dinar, satu keping uang emas yang kamu infakkan untuk budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang miskin. Jadi satu dinar diinfakkan di jalan Allah, satu dinar untuk budak yang kita miliki, satu dinar disedekahkan kepada seorang muslim, seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan satu dinar yang keempat yang kamu infakkan untuk keluargamu, untuk istri dan anak-anakmu. A'dhamuha ajran, yang paling besarnya pahala yang Allah berikan adalah alladzi anfaqtahu dinar, satu keping uang emas yang engkau infakkan ala ahlik, kepada keluargamu. Oleh karena itu, ya para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para suami, walaupun istri kita sudah bekerja, ya, istri itu bekerja itu tidak wajib. Tapi saya juga memberi nasihat kepada para istri agar waktunya jangan habis untuk bekerja. Karena sebenarnya waktunya istri yang terbaik adalah di rumahnya. Di rumahnya berkhidmah kepada keluarganya, ya,
berkhidmah kepada suami dan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, itu yang terbaik. Tapi apabila istri bekerja ya, dan pekerjaannya juga tidak terlalu berat, apalagi bisa membantu kebutuhan rumah tangga, maka diperkenankan dalam Islam selama tidak ada di sana penyelisihan kepada syariat agama. Hanya saja walaupun istri kita bekerja, wahai para suami, maka Anda tidak boleh berpangku tangan. Kita sebagai suami, saya dan panjenengan semuanya tetap berkewajiban untuk mencari nafkah dan memberi nafkah untuk anak istri. Jadi, adapun nafkah itu berapa banyaknya, tidak ada ukuran yang pasti. Yang penting bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas, sesuai dengan kepantasan. Artinya begini, ketika seorang suami bekerja, misalkan ya, sekarang kebutuhan rumah tangga untuk masak sehari ya setidaknya 35.000 sampai 50.000 untuk makan sehari ya. Seharusnya sekian itu yang dinafkahkan kepada istrinya. Jangan kita kemudian bermalas-malasan. Atau kita sudah punya uang banyak, mungkin gaji kita sehari 200.000, 300.000 sehari per harinya. Kalau 200 berarti terimanya 6 juta. Namun kita bakhil pada istri tidak boleh. Istri hanya dikasih misal 20.000 tidak boleh. Padahal kepantasan sekarang, kecukupan sekarang antara 35 misalkan ya di desa-desa 35 sampai 50.000. Kalau di kota mungkin 100.000 lah. Maka kita pun di dalam memberikan nafkah harus bil ma'ruf, dengan cara yang pantas, yang baik, yang sesuai. Jadi para bapak dan ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini mungkin yang bisa disampaikan sebagai nasihat yang terakhir. Maka para suami jangan kemudian Anda diam. Dosa loh ya, suami-suami yang tidak memberi nafkah istrinya itu dosa, padahal dia mampu. Kecuali kalau sakit, sudah tidak bisa bekerja lagi, maka tidak mengapa. Tetapi ya, saya pernah ketemu di Saudi Arabia itu bapak-bapak tua, sudah sepuh, usianya mungkin udah 60, hampir 70, bahkan ada yang 70 lebih. Bener ini, bisa ditanyakan teman-teman yang pernah kuliah di Saudi itu. Beliau itu padahal jalannya sudah pakai apa? Tongkat ya, pakai teken. Kalau orang Jawa pakai teken, tongkat itu. Alhamdulillah masih mau bekerja. Apa kerjaannya kira-kira? Menjadi marbot masjid, bersih-bersih masjid, menjadi muadzin ya. Saya rasa walaupun kita sakit ya, sesakit apapun, selama kita masih bisa berdiri, bisa duduk, maka banyak kerjaan yang masih bisa kita kerjakan. Ya itu tadi, mungkin jadi tukang-tukang bersih masjid, atau misalnya OB-nya kebersihan apa pondok pesantren atau madrasah, atau menjadi muadzin, atau kerja apa jualan online. Nanti kita kerjasama dengan anak muda untuk antar barangnya misalnya, kan bisa di rumah dikerjakan. Jadi jangan sampai para suami tidak bekerja, apalagi sengaja tidak memberi nafkah, apalagi setelah tahu istrinya bisa bekerja dan mencukupi, kemudian dia berdiam diri di rumah. Tidak boleh, dosa, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albirrul man ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.